Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kholis. Saya merupakan member dari tim interoperability yang biasanya menangani untuk database. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang Kubernetes Volume. Mungkin kita coba sedikit refresh ingatan kita tentang apa itu Kubernetes. Kubernetes merupakan sebuah tools atau alat yang digunakan untuk melakukan orkestrasi kontainer. Jadi pada dasarnya Kubernetes itu mengelola kontainer seperti Docker atau teknologi kontainerisasi lainnya. Kemudian Kubernetes dikembangkan oleh Google yang dirilis sekitar tahun 2014 secara open source. Terus kemudian Kubernetes ini dapat membantu mengelola ratusan aplikasi yang berkontainerisasi, misalnya otomasi deployment-nya, scaling-nya, dan lain-lain dalam berbagai environment baik fisikal, virtual, maupun cloud. Nah, berikut ini merupakan beberapa komponen Kubernetes yang sering digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi yang terkontainerisasi. Yang pertama di sini ada namespace. Namespace di sini digunakan untuk grouping atau mengelompokkan deployment, service, pod, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bisa dikelompokkan berdasarkan nama aplikasi, nama tim, dan sebagainya, sesuai dengan kesepakatan. Kemudian di sini ada deployment. Ini digunakan untuk mendeklarasikan konfigurasi untuk pembaruan replika set atau pod di sini. Replika set di sini digunakan untuk memastikan bahwa ada sejumlah pod yang tersedia dalam waktu tertentu. Lalu di sini ada pod. Pod di sini dapat berisi satu atau lebih kontainer yang berisi aplikasi yang akan kita jalankan. Misalnya dapat berisi PHP, Nginx, database, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada config map. Ini fungsinya untuk menyimpan data dalam bentuk key dan value yang nantinya digunakan oleh pod seperti environment variable dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada secret. Secret di sini fungsinya sama seperti config map, hanya saja data yang disimpan berupa kredensial seperti password. Lalu selanjutnya di sini ada service. Service ini digunakan untuk mengekspos aplikasi kita yang berjalan dalam pod sehingga dapat diakses. Dalam aplikasi seperti ini, misal jika di dalam pod kita berisi aplikasi database yang mengenerate data, lalu kita merestart podnya, maka data yang tergenerate tersebut akan hilang. Sedangkan kita menginginkan agar data dari database kita itu tidak hilang dalam waktu yang cukup lama. Maka solusinya adalah dengan menggunakan volume. Konsepnya adalah dengan memasangkan storage ke dalam pod. Bisa dengan local storage atau remote storage. Berikut ini merupakan 3 komponen yang digunakan Kubernetes agar dapat mengatas atau memasangkan storage ke dalam pod agar data kita dapat persisten. Ini ada yang pertama adalah persistent volume, kemudian persistent volume claim, dan yang ketiga adalah storage class. Yang pertama adalah persistent volume. Persistent volume merupakan sebuah cluster resource seperti RAM atau CPU. Kemudian persistent volume juga tidak masuk dalam namespace, sehingga available untuk seluruh cluster Kubernetes. Kemudian ini dibuat dengan menggunakan YAML file. Kemudian persistent volume juga membutuhkan physical storage yang dapat berupa local hard drive dari node, kemudian bisa berupa NFS server yang berada di luar cluster Kubernetes, atau cloud storage.
Storage sendiri merupakan plugin eksternal dari Kubernetes, sehingga kita harus mengelolanya secara mandiri, seperti melakukan backup atau menjaganya agar tidak korup. Berikut ini merupakan contoh konfigurasi file YAML dari persistent volume. Di bagian atas ini, kita dapat menuliskan kind sama dengan persistent volume. Kemudian pada bagian spek di sini, kita bisa menentukan beberapa ukuran storage untuk persistent volume tersebut. Lalu ada parameter seperti access mode seperti ini, itu mendefine apakah kita ingin membuat koneksi ke storage kita itu berupa read write once, read only many, atau read write many. Setiap storage memiliki parameter berbeda. Jadi perlu disesuaikan untuk setiap storage-nya. Misalnya ini ada hostpath, nah ini parameternya harus disesuaikan. Di dalam dokumentasi official Kubernetes juga sudah ada daftar storage yang support dengan Kubernetes. Mungkin nanti teman-teman bisa coba cek sendiri di link di bawah ini. Selanjutnya adalah persistent volume claim. Persistent volume claim ini digunakan untuk mengklaim storage volume dengan ukuran tertentu. Kemudian dia masuk ke dalam namespace, jadi persistent volume claim ini hanya dapat digunakan dalam satu namespace. Kemudian sama dengan persistent volume, dibuat dengan menggunakan file YAML. Terus dia juga memiliki beberapa akses tipe seperti persistent volume. Nah, berikut ini merupakan contoh konfigurasi file YAML dari persistent volume claim. Nah, di bagian atas ini kita dapat menuliskan jenisnya, itu persistent volume claim. Kemudian pada bagian spek, di sini bisa kita tentukan access mode yang sesuai, kemudian berapa ukuran storage yang diperlukan persistent volume claim tersebut. Lalu ketika file YAML ini dijalankan, maka persistent volume yang diklaim adalah sesuai dengan spek yang dituliskan seperti ini. Kemudian bagaimana cara agar pod kita dapat memperoleh storage yang diklaim? Nah, berikut ini merupakan contoh penggunaan persistent volume claim dalam pod. Di bagian tengah di sini terdapat konfigurasi volume atribut yang merujuk pada persistent volume claim. Jadi ini seperti claim name task PV claim ini merujuk ke metadata di sini, nama persistent volume claim-nya. Terus sehingga pod dan kontainer di dalamnya dapat mengakses storage persistent volume. Jadi langkah pertama, pod melakukan request volume melalui persistent volume claim. Kemudian claim akan mencari persistent volume dalam cluster yang sesuai dengan spek. Nah, misalnya di sini ada beberapa persistent volume, ada yang ukurannya 1 GB, 2 GB, 3 GB, sedangkan kita klaim kita adalah 3 GB, maka kita akan memilih persistent volume yang dengan ukuran yang sesuai. Lalu akhirnya pod dapat menggunakan storage yang telah dikonfigurasi dalam persistent volume. Ketika pod sudah menemukan persistent volume yang cocok, maka volume tersebut dapat dipasang dalam pod di sini. Lalu volume tersebut di-mount dalam kontainer lewat parameter volume mount ini. Setelah itu semua selesai dilakukan, maka aplikasi dalam kontainer akan dapat akses read write ke dalam storage. Dan ketika podnya mati dan dibuat pod baru, maka pod tersebut dapat akses ke dalam storage yang sama dan mengakses data yang telah di-generate pod sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah storage class. Storage class merupakan alat untuk menyediakan persistent volume secara otomatis ketika persistent volume melakukan claim. Storage class juga tidak termasuk dalam namespace sehingga dapat digunakan di seluruh cluster Kubernetes. Kemudian sama juga seperti yang lainnya, storage class juga dibuat dengan menggunakan YAML file.
Nah, berikut ini merupakan contoh konfigurasi file YAML dari storage class. Di bagian atas ini kita tuliskan kind storage class. Kemudian storage class membuat persistent column secara otomatis dalam background. Jadi untuk mengkonfigurasi storage yang digunakan, kita menggunakan parameter provisioner ini. Provisioner memberitahu Kubernetes storage mana yang akan digunakan untuk membuat persistent volume. Setiap provisioner juga memiliki parameter yang berbeda-beda untuk setiap storage. Kemudian ada reclaim policy. Ini digunakan untuk reclaim storage. Jika ini tidak di-set, maka default-nya adalah delete. Kemudian ada juga allow volume expansion. Ini jika di-set true, maka user dapat melakukan resize volume dengan mengedit persistent volume claim-nya. Kemudian persistent volume yang dibuat dengan storage class akan memiliki pilihan mounting yang ditentukan di dalam mount option ini. Kemudian selanjutnya ada volume binding. Ini menentukan kapan pembuatan persistent volume di storage. Kemudian untuk alur pod mendapatkan storage dengan storage class adalah pod melakukan claim melalui persistent volume claim. Kemudian persistent volume claim melakukan request ke storage class. Lalu storage class akan membuat persistent volume melalui provisioner yang sesuai dengan yang diklaim oleh pod melalui PVC. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini akan saya demokan perbedaan deployment yang menggunakan persistent volume dengan yang tidak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat deployment persistent volume. Persistent volume. Jadi kita akan langsung menggunakan storage class. Di sini sudah di-define di environment development ini. Nah, di sini untuk storage class-nya sudah dideklarasikan di sini dengan menggunakan Pronas NFS CSI. Kemudian driver ini merupakan pengganti dari provisioner tadi. Tuh. Sama seperti storage class deklarasinya di sini. Kemudian untuk saya coba contohkan untuk membuat deployment yang tanpa menggunakan persistent volume. Nah, di sini saya sudah membuat deployment yang tanpa persistent volume. Saya juga sudah membuat namespace test. Coba kita deploy. Nah, sudah running. Kemudian kita coba untuk membuat sebuah file di directory di dalam pod kita. Nah, di sini sudah terbuat ya file test.txt. Kemudian kita akan coba untuk meredeploy pod ini. Nah, di sini awalnya konten podnya bernama ini, terus sekarang yang baru adalah ini.
Kemudian kita cek apakah filenya masih ada atau tidak. Nah, ketika potnya kita recreate, maka file yang tadi kita buat itu akan menghilang. Kemudian kita coba untuk membuat deployment dengan persistent volume. Di sini sudah saya buat contoh deployment untuk persistent volume claim-nya. Nah, di sini sudah terbuat ya persistent volume claim-nya, dan karena kita menggunakan storage class, maka dia akan otomatis membuat persistent volume di storage kita. Ini nama persistent volume-nya. Kemudian kita akan mendeploy deployment aplikasi yang lain. Ini sama, kita akan mendeploy Nginx, tapi dengan persistent volume yang sudah dideklarasikan. Nah, ini sudah running. Kemudian kita sama akan mencoba untuk membuat file di tempat yang kita mounting. Ini ada sama di source share Nginx selesai TNA. Nah, di sini sudah terbuat ya file test.txt. Kemudian kita akan coba untuk redeploy. Nah, ini potnya sudah berubah. Yang awalnya ini 59B jadi 79B ini. Kemudian kita akan cek apakah file tersebut masih ada atau tidak. Nah, di sini file yang kita buat tadi masih ada karena tersimpan dalam persistent volume yang telah kita buat sebelumnya. Kembali ke presentasi. Jadi secara garis besar seperti inilah gambaran aplikasi yang menggunakan persistent volume. Jadi ini plot melakukan klaim volume lewat persistent volume claim. Kemudian persistent volume claim ini melakukan request storage ke storage class. Kemudian storage class akan membuat persistent volume melalui provisioner yang sesuai dengan yang diklaim oleh pod melalui persistent volume claim. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.